Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini perkenalin nama saya Richard dari Institut Kewarganegaraan Indonesia. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih teman-teman sama teman-teman yang kemarin udah mengalami Komdev ataupun Community Development di Prasetya Mulia. Mungkin boleh nih teman-teman kenalin diri dulu nih, namanya siapa, kemarin dari kelompok berapa, dan dari desa mana. Oke, ya salam kenal ya semuanya. Perkenalkan nama saya Reynard. Dari kemarin Komdev itu saya berasal dari kelompok KUM 005 di Desa Setianegara. Oke, kalau aku kenalin nama aku Elvina Faurianto, aku dari KUM 073 dari Desa Cipasung, Kecamatan Dharma. Oke, thank you. Nah bro, mungkin boleh ceritain dikit nih bro, kemarin kesan dan pesannya atau mungkin kemarin pengalaman selama mengalami KIA dan IKD itu seperti apa sih bro? Oke, kalau untuk kesan dan pesan bisa dibilang ini tuh pengalaman yang cukup brand new ya untuk saya sendiri dan kelompok juga karena kita tentunya tidak pernah terbayang sebelumnya untuk bikin bantu masyarakat untuk bisa bikin IKD, KIA dan sebagainya. Jadi selama proses itu tentunya kita banyak banget belajar hal-hal baru mulai dari pembuatan flow-nya, kita sebagai panitia ngatur jadwalnya juga, kita juga bisa bantu masyarakatnya. Jadi secara total sih bener-bener pengalaman yang baru dan emang berkesan banget sih buat saya sendiri juga karena selain kita bisa membantu masyarakat tapi kita juga bisa belajar hal-hal baru dari cara pembuatan IKD dan KIA itu sendiri. Tapi banyak penolakan nggak bro kemarin? Kira-kira apakah mereka semuanya pada mau atau ternyata emang ada penolakan-penolakan nih pada saat pelaksanaannya? Kalau untuk kelompok saya sendiri ya kebetulan kita kan mungkin melakukan approach-nya dengan baik ya. Jadi selama kita meng-approach orang itu kebetulan malah banyak sekali yang tertarik. Malah orang-orang yang kami bantu daftarkan itu lebih dari ekspektasi kami di kala saat awalnya kami cuma ekspektasi cuma segini. Ternyata begitu kami flow untuk menawarkan lebih banyak lagi yang mau bahkan di hari H kalau untuk kita bikin IKD saat itu planning kami cuma bikin segini, tiba-tiba di hari H ada orang yang saya mau bikin juga boleh nggak, saya mau bikin juga boleh nggak. Jadi akhirnya di hari H pun banyak orang yang random berdatangan untuk minta dibikin ini juga IKD-nya gitu. I see. Berarti mereka semua memang punya handphone berarti ya? Kalau di Betul, sana ya? untuk Oh, oke. IKD syarat utamanya memang harus punya handphone dengan Android minimal versi 8. Oh, oke. Soalnya kan kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman, katanya ada beberapa yang mereka nggak punya handphone nih, dan mereka juga nggak punya email. Kalau gitu, kemarin flow-nya gimana Kak? Dari kemarin membantu mereka di KIA dan IKD? Oke, kalau untuk yang tidak punya handphone sih kebetulan kami tidak ada. Cuman masalah yang kemarin dihadapi oleh orang-orang yang ingin mendaftar itu ada satu yaitu handphonenya cukup lemot di kala itu. Nah, kebetulan dengan kami diskusi juga dengan orang dari kantor kecamatan, itu tuh bisa dibantu dengan kita daftarkan dulu dengan HP kita sebagai panitia. Jadi kita menggunakan HP kami untuk kami bantu daftarkan dan setelah datanya semua lengkap, kita bisa log out dari handphone kita dan kita connect lagi ke handphone dari orang tersebut yang mendaftar. Jadi in the end semuanya tetap bisa mendaftar via handphone mereka masing-masing, datanya sudah tersave di handphonenya masing-masing. Oke. Kemarin dapat berapa KIA dan berapa IKD Kak? Berapa kalau boleh tahu Kak? Kalau untuk IKD kemarin kita dapat di sekitar 7 orang. Sedangkan kalau untuk KIA ini yang lumayan surprising karena kita dapat di 27. 27. Seharusnya tuh di 30, cuman di 3 orang itu ada kendala di mana 2 diantaranya itu karena KTP-nya tuh bukan dari Kuningan, jadi tidak bisa dan satunya lagi tuh ada ke datanya kurang lengkap. Jadi itu juga tidak bisa di pending. Jadi total 27. Berarti melebihi ekspektasi lah ya? Sangat Oh, melebihi oke. ekspektasi. Oke, thank you Kak. Mungkin kita lanjut ke Kak Evelyn. Mungkin boleh cerita sedikit Kak kesan dan pesannya kemarin gimana dan juga selama pelaksanaannya di desa itu seperti apa? Oke, kalau dari kelompok aku eh, cukup menarik sih karena berbeda banget sama cerita dari Ray karena kalau aku sendiri tuh nggak dari acara tapi kita tuh yang kayak nyamperin ke rumah-rumah masing-masing karena ternyata tuh kita udah tanya sana sini ternyata tuh semua orang udah punya KIA dan IKD jadi cukup sulit untuk kelompok kita tuh untuk bikin KIA dan IKD jadi mau gak mau kita benar-benar kayak door to door untuk ke orang kayak permisi ibu udah daftar IKD atau belum sama ada anak ke ibu dan kalau misalnya ibunya punya anak kayak udah didaftarin KIA atau belum jadi kesulitannya di bagian situ aja sih di bagian communicate-nya. Oke, I see. Berarti kemarin berhasil dapat berapa Kak kalau boleh tahu? Kalau misalnya masalah jumlah sih, untungnya udah mencapai target. Walaupun mungkin nggak sebanyak yang itu ya, tapi kayak kalau misalnya KIA itu sebanyak 7, dan kalau misalnya EKD itu sebanyak 5. Berarti kemarin flow-nya lebih ke mendatangi setiap rumah-rumah warga ya Kak? Bukannya membuat sosialisasi gitu ya gede? Iya, dan kayak sebenarnya kita juga ada datengin ke kayak salah satu KB lah. Di situ kan biasa ada ibu-ibu kumpul kan. Jadi kita kayak caranya datengin ke KB itu kayak nanyain tentang IKD dan KIA. Jadi sekalian bisa dua-duanya gitu. Oke, I see. Kemarin berarti sempat ke Disduk Capil nggak Kak, kalian berdua? Atau cuman hanya mendaftarkan melalui online aja?
Kalau kelompok saya sendiri kebetulan kita hanya mendaftarkan via online. Cuman kita memang melakukan koneksi dengan WhatsApp juga kepada orang dari Disduk Capil. Jadi kita melakukannya secara virtual. Oh, I see. Tapi udah sampai dapat kartu fisiknya berarti untuk KIA-nya. Untuk KIA sudah tepat kita dapat itu di hari 3 terakhir sebelum kita pulang, dan kita jadi sempat bagikan juga ke guru-guru yang megang murid-murid di sekolah itu. Berarti udah dibagiin lah ya. Sudah dibagikan. Kalau Kak Evelyn gimana kamu? Kebetulan langsung datang sih, jadi langsung ngurus ke kepala desanya langsung gitu. Udah langsung ngurus ke Disduk Capilnya berarti langsung? Kalau pokoknya kita datang langsung ke balai desanya sama kepala desanya aja sih, sampai situ aja Oke. stepnya. Berarti fisiknya juga udah diterima ya sama Udah. mahasiswa-mahasiswa di sana kali ya? Oke, mungkin boleh cerita dikit nih, kira-kira ada cerita unik ya nih selama pengalaman Komdev membantu KIA dan IKD di sana nih? Oke, mungkin kalau cerita unik sih lebih ke arah waktu kita bikin KIA sih. Jadi kan waktu kita bikin KIA tuh kita fokus tuh di SDN 1 Setia Negara nih. Dimana kita tuh target tuh anak-anak satu angkatan dari kelas 6. Dan seperti yang kita tahu ya namanya anak SD, kalau misalnya kita suruh bikin sesuatu yang formal pasti lumayan susah ya dengan mereka yang masih playful dan sebagainya. Jadi pengalaman yang kita lakukan saat bikin KIA itu sendiri tuh kita kebetulan dulu 6 orang. Jadi ada 2 orang itu handle bagian foto mereka untuk datanya dan juga listing namanya. 2 lagi tuh bantu atur flow untuk mengarahkan ke lokasi pengambilan foto, dan 2 lagi ada di dalam kelas untuk membantu menjaga situasi. Dan saya itu di kala itu termasuk yang di dalam kelas untuk menghibur murid-murid lah. Jadi di kala itu daripada murid-murid bosan, saya dengan teman saya itu membantu menjaga mereka terhibur juga ya dengan kita tuh bikin games. Jadi kita tuh bikin games hangman waktu itu di kelas. Jadi tentunya anak-anak itu sangat antusias sekali. Jadi seharusnya mereka diam dan antri pun bahkan di saat itu benar-benar berisik banget, mereka benar-benar senang-senang sekali. Jadi aktivitas pembuatan KIA pun tidak terasa, bahkan setelah selesai pembuatan KIA semua mereka benar-benar kayak oh kak main lagi. Jadi benar-benar a new experience banget juga itu. Kita juga sebagai panitia tentu kebawa senang ya ngelihat anak-anak itu bisa memiliki antusias tinggi juga untuk ikut program ini. Berarti sebuah achievement lah ya buat kelompoknya Korea. Betul, sangat achievement sekali. Mungkin boleh diceritain juga nih Kak dari pandangan Kak Evelyn gimana? Oke, kalau misalnya dari aku sih sebenarnya agak kebalikan sih, malah kayak yang kooperatif tuh malah anak-anaknya sama ibu-ibunya, yang nggak kooperatif tuh malah dari kepala desanya gitu. Karena kayak setiap kali kita udah datang ini kita dapat banyak nih, kayak misalnya sebenarnya bisa 2 sampai 3 orang. Tapi tuh nanti sampai sana kepala desanya nggak ada, atau misalnya tiba-tiba dia pergi, atau misalnya dia tuh kayak kasih kita limit untuk daftarin KIA dan IKD. Jadi sebenarnya agak mempersulit kita untuk bikin IKD dan KIA lebih banyak, yang sebenarnya mungkin bisa 10, tapi kita cuma bisa sampai 5 karena kayak kita tuh selalu kehambat sama kepala desanya gitu sih. Oh, berarti kemarin nggak ada penyelesaian mungkin ya, dari sana-sana aja berarti ya? Iya, jadi kayak selalu nyangkut cuma bisa satu karena dia kasihnya limit, padahal sebenarnya mungkin bisa lebih gitu sih. Oke, mungkin ada kalimat terakhir atau pesan-pesan buat para mahasiswa di luar sana yang belum pernah mengalami Komdev ataupun KKN nih Kak? Kalau untuk kesan-pesan sih mungkin dinikmati saja ya, karena mungkin banyak yang kita tahu orang-orang itu kalau kita nyebut kata KKN tuh mereka udah punya fear dulu dalam hati ya, kayak wah ini kita terdampar di desa orang selama berapa hari yang tentunya pasti tidak nyaman. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya pengalaman itu tuh pengalaman yang sangat spesial ya, dimana itu tidak akan terulang 2 kali. Jadi apapun yang terjadi, cari momen-momen spesialnya saja, dibawa enjoy, dibuat seneng, dan pastikan setiap momen kalian itu berharga, dan tentunya harus fokus juga, dimana ini namanya juga KKN ya, harus bisa bantu masyarakat di sana semaksimal mungkin dengan sepenuh hati. Jadi dinikmati aja semua prosesnya, pasti akan kebawa enjoy juga dan jadi pengalaman yang memorable tentunya. Oke, mungkin dari Kak Evelyn Kak? Oke, kalau aku sih setuju sama Ray karena kayak ya we have to enjoy sama semua pengalaman yang nanti kita alamin pas KKN nanti, karena sebelumnya juga aku selalu ngeluh kayak kenapa sih harus KKN, harus gini-gini, tapi ternyata pas sudah dialamin kayak wow and very memorable aja, sama teman-teman yang lucu, ada yang sedih, ternyata ada yang kesel, dan baik banget hal yang kayak terjadi gitu loh di desa aku gitu. Terus selain itu juga yang masalah IKD dan KIA juga ternyata aku baru ngerti sekarang kayak ini tuh ternyata penting gitu loh. Bahkan aku sendiri kayaknya belum daftar di IKD gitu loh. Jadi kayak ya start the awareness from now aja sih. Oke, berarti malah setelah KKN ini banyak pengalaman-pengalaman atau wawasan baru kali ya Kak ya? Yes. Apalagi terutama dalam pembuatan KIA ataupun IKD kali. Sebelumnya belum tahu, sekarang malah udah tahu ya cara Iya, buatnya. benar-benar. Oke, mungkin sekian dari ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini bersama mahasiswa Prasmul yang kemarin mengalami Komdev dan juga KKN. Mungkin see you next time di ngobrol-ngobrol santai bareng IKI atau Institut Kewarganegaraan Indonesia. Bye-bye.